Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Adia dengan NIM 1904090 dari kelas Improve Budidaya Tanaman Perkebunan Diploma 3 Politeknik LBP Yogyakarta. Mata kuliah Mengelola Anggaran dengan dosen pengampu Ibu Sri Purwati WWMBA AKCA. Oke, baik. Di sini saya akan membahas mengenai standar biaya dan prestasi kerja. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai standar biaya seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya dari standar biaya itu? Nah, standar biaya merupakan besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik itu kegiatan yang bersifat umum ataupun kegiatan yang bersifat khusus. Nah, untuk selanjutnya, standar biaya itu tidak terlepas dari dasar penyusunan RKAP. Nah, dasar penyusunan RKAP ini ada 4 poin. Yang pertama itu ada angka dasar produksi, kemudian yang kedua ada angka dasar SDM atau sumber daya manusia, kemudian yang ketiga ada investasi, dan yang keempat ada biaya produksi. Nah, kita bahas dulu yang pertama mengenai angka dasar produksi dan angka dasar SDM. Nah, di angka dasar produksi ini terkait dengan perencanaan angka dasar produksinya itu mengacu pada rata-rata realisasi 3 tahun terakhir dan menargetkan potensi dari kebun. Nah, hal ini itu meliputi terkait dengan pertama luasan lahan, kemudian yang kedua ada tonase, kemudian yang ketiga ada rendemen. Nah, setelah kita membahas terkait dengan angka dasar produksi, kita lanjut ke pembahasan angka dasar sumber daya manusia atau SDM. Nah, penyusunan anggaran ini itu berkaitan dengan gaji dan tunjangan karyawan serta mengacu pada data realisasi 3 tahun terakhir. Nah, hal ini itu berguna dalam memprediksi jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan SOP. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut mengenai menyusun angka dasar untuk tanaman. Nah, hal ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu luas areal. Nah, luas areal ini terdiri dari TM maupun TBM. Itu baik dari kebun pribadi, kebun plasma, kemudian dari kebun perusahaan. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua yang perlu kita perhatikan itu ada produktivitas per hektarnya. Kemudian yang ketiga ada produksinya, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa hal juga yang perlu kita perhatikan, yaitu ada 2 hal. Yang pertama dengan menyusun anggaran, kemudian yang kedua ada sumber daya manusia. Nah, menyusun anggaran ini meliputi yang pertama itu penjualan. Penjualan ini terdiri dari volume dan hasil penjualan, kemudian harga jualnya, kemudian ada perhitungan analisisnya. Nah, kemudian yang kedua ada keuangan. Keuangan ini juga meliputi biaya produksi, kemudian laba ruginya, kemudian ada investasi dan analisa laporan keuangannya. Nah, di sumber daya manusia juga itu ada beberapa aspek yang meliputi yang pertama ada tenaga kerja, kemudian ada pendidikan dan pelatihannya, kemudian ada perizinan dan pelepasan, dan kemudian yang terakhir ada hukum dan pertanahan. Seperti itu. Nah, kemudian kita membahas terkait dengan investasi. Nah, investasi ini dia bersifat permanen. Nah, dalam hal aktivanya dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif panjang dan bernilai material. Seperti itu. Biasanya investasi bernilai material. Nah, jadi ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan dalam investasi. Yang pertama itu ada areal, kemudian ada lahan konservasinya, kemudian ada permajaan, kemudian ada program kemitraan, kemudian ada pembinaan usaha kecil dan koperasi, dan yang terakhir itu ada pajak. Seperti itu. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal investasi, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut mengenai contoh norma kegiatan.
dari standar biaya ini sebenarnya tidak jauh dan tidak terlepas dari norma kegiatan. Nah, di sini saya mengambil contoh untuk norma kegiatan dari pengendalian gulma secara kimia. Nah, yang pertama itu ada norma bahan kimia dan tenaga kerja menyiang secara kimia di piringan dan pasar pikul. Nah, itu ada jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaannya seperti piringan dan pasar pikul itu terdiri dari bahan glifosat dan metil metsulfuron. Nah, rotasinya itu ada 4 kali per tahun. Nah, dengan tenaga kerja itu 0,40 HK per HA seperti itu. Nah, itu terkait dengan contoh norma kegiatan yang saya ambil seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai prestasi kerja. Nah, di prestasi kerja ini menurut Sastro Hadiwiryo 2013, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan prestasi kerja itu adalah kinerja yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Nah, jadi dalam prestasi kerja juga ada beberapa indikator yang kita perhatikan. Yang pertama yaitu terkait dengan kualitas kerja, kemudian ada kuantitas kerja, dan kemudian ada jangka waktu, dan yang keempat itu ada efektivitas biaya. Nah, di kualitas kerja ini dia terdiri dari efektivitas dan efisiensi dari pekerjaan itu, sehingga ketika pekerjaan itu dilakukan secara efektif dan efisiensi, maka kualitas kerja itu akan tercapai. Nah, kemudian terkait dengan kuantitas kerja, ini berhubungan dengan jumlah hasil kerja dengan ukuran angka seperti itu. Nah, kemudian ada jangka waktu. Jangka waktu ini memaksimalkan pemanfaatan waktu, sehingga waktu yang dikerjakan itu sesuai dengan target yang telah ditentukan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada efektivitas biaya. Nah, di sini tujuan besar dari perusahaan sebenarnya adalah efektivitas biaya, yaitu menekan kerugian yang ada seperti itu. Nah, kemudian dari seluruh pembahasan yang telah kita bahas, masuklah kita kepada kesimpulan. Nah, dari yang telah kita bahas tadi, kesimpulan yang dapat saya ambil itu adalah yang pertama, dasar penyusunan RKAP itu terdiri dari angka dasar produksi, kemudian angka dasar sumber daya manusia, kemudian investasi dan biaya produksi. Nah, kemudian yang terakhir ada indikator prestasi kerja. Nah, indikator prestasi kerja ini juga harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama ada kualitas kerja, kemudian ada kuantitas kerja, dan jangka waktu serta efektivitas biaya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembahasan standar biaya dan prestasi kerja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.